Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat ya, anak-anakku sekalian. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu tentang kesetimbangan kimia ya. Jadi kesetimbangan kimia. Nah, di sini Bapak selesai terlebih dahulu ya. Oke, di sini eh, kita akan bahas tentang kesetimbangan kimia. Untuk bab yang sebelumnya kita sudah bahas tentang laju reaksi ya, mulai dari menentukan order reaksi, kemudian juga menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan juga menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan persamaan reaksi gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk bab terakhir kita, yaitu tentang kesetimbangan kimia ya. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang kesetimbangan kimia ya di sini, nah jadi konsep kesetimbangan kimia. Nah, di sini ada gambar adalah anhydrous amonia. Artinya di sini adalah pembuatan larutan amoniak. Jadi pembuatan larutan amoniak ini melibatkan konsep kesetimbangan kimia. Sebetulnya konsep untuk kesetimbangan kimia ini adalah banyak sekali konsepnya di kehidupan sehari-hari ya. Banyak sebetulnya, seperti misalnya pompa gitu ya. Nah, pompa angin. Nah, itu juga menggunakan konsep kesetimbangan kimia ya, gitu. Atau juga biasanya di industri juga lebih banyak ya, sebetulnya ini untuk konsep kesetimbangan kimia lebih diaplikasikan. Baik, eh, kita akan mulai saja ya konsep kesetimbangan kimia. Nah, di sini untuk konsep kesetimbangan kimia ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan reaksi reversible dan irreversible. Jadi konsepnya sebetulnya prinsip dasar dari suatu reaksi di muka bumi ini ada dua jenis. Yang pertama adalah reaksi reversible dan irreversible. Apa bedanya? Nah, di sini kita akan bahas ya. Kalau reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik itu disebut dengan irreversible atau reaksi irreversible. Sedangkan untuk reaksi yang dapat balik disebut dengan reaksi reversible ya. Nah, contoh untuk reaksi irreversible ini contohnya misalkan amoniak, bukan amoniak, N2 dalam bentuk gas direaksikan dengan 3H2 dalam bentuk gas, dia akan menghasilkan 2NH3 atau berupa amoniak ya. Amoniak ya, NH3. Nah, di sini ya yang kita bisa lihat adalah reaksi irreversible atau reversible itu yang bisa kita lihat perbedaannya adalah dari tanda panah ya. Kalau reaksi irreversible karena dia tidak bisa balik, maka di sini tanda panahnya hanya satu. Sedangkan kalau untuk yang reaksi reversible ya, maka dia tanda panahnya ada dua ya. Tanda panahnya ada dua seperti ini ya. Jadi reaksinya bisa pembentukan atau juga reaksi penguraian ya. Jadi reaksi bisa pembentukan atau penguraian. Jadi ini adalah konsep dua reaksi irreversible dan reversible gitu ya. Jadi perbedaannya antara reaksi irreversible dan reversible hanya tanda panahnya saja ya dari ininya ya. Kemudian nah di sini suatu reaksi itu dikatakan setimbang maksudnya setimbang ya. Di sini adalah tidak ada perubahan yang dapat diamati atau diukur secara sifat makroskopis atau tidak berubah. Secara sifat makroskopisnya tidak ada yang berubah. Nah, atau juga yang tidak dapat ada yang diukur. Nah, reaksi seolah-olah telah berhenti. Kita katakan bahwa campuran telah mencapai keadaan setimbang atau kesetimbangan. Reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amoniak tetap berlangsung ya. Jadi secara makroskopis di sini reaksinya tidak dapat diamati, artinya tidak bisa kita amati secara langsung dengan mata ya. Jadi tidak kelihatan gitu ceritanya ya, tetapi reaksinya tetap berlangsung. Itu adalah secara sifat makroskopis ya. Nah, reaksi antara itu tadi demikian juga pula peruraian amoniak membentuk nitrogen dan hidrogen. Oleh karena itu kesetimbangan kimia disebut dengan kesetimbangan dinamis. Jadi yang disebut dengan kesetimbangan dinamis ini adalah secara sifat makroskopis, artinya tidak dapat diamati atau diukur ya. Itu adalah kesetimbangan dinamis. Atau juga kesetimbangan dinamis ini
laju penguraian itu sama dengan laju pembentukan. Nah, ini biasanya juga disebut dengan kesetimbangan dinamis gitu ya. Nah, kemudian juga ini ya, perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi menuju keadaan setimbang untuk reaksi ya. Sini N2 ditambah dengan H2 menjadi 2NH3. Di sini tanda panahnya memang arah panahnya bukan seperti ini sebetulnya, yang seperti tadi yang awal ya. Nah, konsentrasi N2 dan H2 bereaksi turun, sedangkan konsentrasi NH3 hasil reaksinya naik pada keadaan setimbang. Konsentrasi masing-masing zat tetap. Kita lihat di sini untuk H2 karena dia bereaksi, maka reaksinya turun, ya. N2 juga sama, ya. Sedangkan NH3 karena dia produk, ingat kemarin konsepnya di laju reaksi, karena produk itu selalu bertambah, maka grafiknya naik. Tetapi di sini konsentrasinya tetap, ya, karena di sini lurus semua tuh, konstan, ya. Jadi setelah dia turun, ada yang juga yang naik produknya, tetapi nanti lama-kelamaan akan tetap konsentrasinya, ya. Itu prinsip kesetimbangan dinamis. Kemudian juga grafik perubahan laju reaksi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini laju reaksinya juga untuk R1. Nah, laju reaksi dari kiri ke kanan, maka dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ya. Itu sama. Nah, jadi samanya dari mana? Nah, ini kan ya, R1 sama dengan R2 gitu ya. Jadi dimana kesetimbangan dinamis itu laju reaksi pembentukan itu sama dengan laju penguraian gitu ya. Kemudian juga, nah untuk kesetimbangan kimia ini, nah gitu ya, yang ketiga ini waktu untuk mencapai kesetimbangan. Cepat lambatnya suatu reaksi mencapai kesetimbangan tergantung pada laju reaksinya ya. Semakin besar laju reaksinya maka akan semakin cepat mencapai kesetimbangan. Artinya laju reaksinya semakin besar maka semakin cepat untuk mencapai kesetimbangan. Kemudian yang keempat juga kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, kesetimbangan yang di semua komponennya itu ada satu fase yang disebut dengan kesetimbangan homogen, artinya satu fase. Sedangkan kesetimbangan yang terdiri atas dua fase atau lebih disebut dengan kesetimbangan heterogen. Contohnya di bawah. Contoh kesetimbangan homogen, homo itu sejenis, artinya di sini fasanya sejenis. Misalnya di sini gas semua ya. Ya, ini adalah kesetimbangan homogen. Sedangkan untuk kesetimbangan heterogen di sini ada fase solid dan gas. Nah, ini kan beda-beda nih. Ada dua fase, ada solid padat dan juga gas. Nah, ini disebut dengan kesetimbangan heterogen. Ya. Kemudian juga, nah untuk kesetimbangan juga ada yang namanya kesetimbangan disosiasi. Apa itu disosiasi? Nah, disosiasi ini adalah peruraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Disosiasi yang berlangsung dalam ruang tertutup akan berakhir dengan suatu kesetimbangan yang disebut dengan kesetimbangan disosiasi. Disosiasi itu adalah penguraian. Ya. Jadi 2SO3 terurai menjadi 2SO2 plus O2, ya. Gitu. Besarnya fraksi zat yang terdisosiasi itu dinyatakan oleh derajat disosiasi atau yang disebut dengan alfa atau derajat terurai ya. Yaitu perbandingan antara jumlah mol yang terdisosiasi atau terurai dengan jumlah mol mula-mula, artinya terurai bagi mula-mula ya. Itu untuk menentukan jumlah derajat disosiasi ya. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya juga hubungan jumlah mol zat sebelum dan sesudah disosiasi. Nah, secara umum reaksi disosiasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Bila A menjadi B, NB, N ini adalah koefisien ya. Jadi N ini adalah perbandingan antara jumlah koefisien di ruas kanan dan jumlah koefisien di ruas kiri. Nah, kalau misalkan di sini misalkan jumlah A mula-mulanya adalah A mol dan derajat disosiasinya adalah alfa, maka jumlah A yang terdisosiasi adalah A dikali alfa mol, dan jumlah mol zat B yang terbentuk adalah N dikali A dikali alfa mol, susunan kesetimbangannya ya. Nah, di sini adalah ini konsep sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan diketahui di soal, misalkan ada diketahui mol A adalah A mol, reaksinya adalah di sini, karena di sini kan produk belum dihasilkan kan kalau mula-mula ya, maka di sini tandanya strip pasti ini ya. Jadi kalau pada mula-mula ini pasti di strip, artinya nggak ada, belum ada ya. Pada saat bereaksi gimana? Nah, pada saat bereaksi itu adalah min alfa. Kenapa min? Karena A ini adalah pereaksi ya.
min A dikali alfa mol. Alfanya apa? Derajat disosiasi. Ditambah, nah pada saat dia sudah bereaksi tinggal tep. Nah di sini n-nya adalah koefisien, ya. Jadi kalau misalnya si B punya koefisien berarti tinggal dikali n dikali A dikali alfa. Kalau di sini n-nya adalah 2, berarti 2 dikali mol awalnya dikali dengan derajat disosiasi berapa, ya. Maka pada saat setimbang, nah ini tinggal tandanya adalah seperti biasa selalu tambah. Berarti A min A kali alfa. Maka untuk yang NB itu adalah N kali A kali alfa. Maka jumlah mol yang sudah reaksi adalah A, ya, 1 plus N min 1 dikali alfa. Ini kalau sudah yang diisikan secara terakhir, ya, gitu ya. Nah, tapi Bapak nggak akan terlalu ditekankan seperti yang stoikiometri, ya. Karena mungkin pertama adalah keadaannya kemarin itu tidak sempat kita untuk membahas tentang stoikiometrinya, ya. Jadi tidak apa-apa lah, ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang ketetapan kesetimbangan. Nah, yang pertama adalah hukum kesetimbangan. Nah, jadi hukum kesetimbangan ini itu ditemukan oleh Goldberg dan Wedge, Goldberg and Wedge, ya. Biasanya kalau Bapak menyebutnya seperti itu, ya. Jadi di sini langsung aja, ya. Jadi Goldberg dan Wedge ini merumuskan rumus umum ketetapan kesetimbangan atau yang disimbolkan dengan K. Nah, maka di sini kalau misalkan diketahui ada suatu persamaan reaksi A dikali A, A-nya adalah koefisien B yang kecil, ya. A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecilnya adalah koefisien. Maka untuk menentukan nilai ketetapan kesetimbangan, ya, K artinya produk dibagi reaktan. Produknya itu dipangkatin koefisien. Maka kalau di sini konsentrasi C dipangkatin C dikali dengan konsentrasi D dipangkatin D dibagi dengan konsentrasi A dipangkatin A dikali konsentrasi B dipangkatin B. Nah, ini adalah untuk menentukan ketetapan kesetimbangan, gitu ya. Kemudian juga di sini ada kalau kita mau menentukan sama tadi, ya, menentukan persamaan ketetapan kesetimbangan. Ya, kalau tadi kan secara umum, ya. Nah, kalau kita mau menentukan nilai KC juga sama, ya. Kalau misalnya diketahui kan produk dipangkatin koefisien dibagi reaktan, ya, sama, ya, gitu, ya. KC itu kan ketetapan concentration. Kalau KP adalah ketetapan P-nya adalah pressure atau tekanan. Nah, contoh untuk menentukan nilai KP dan KC. Nah, ingat di sini yang perlu kalian perhatikan, ya. Kalau KP yang diambil, ya, kalau KP nih, KP itu yang ditentukannya itu adalah fasa gas, ya, fasa gas. Jadi semua fasa gas itu masuk untuk menentukan nilai KP. Tetapi kalau nilai KC hanya untuk fasa gas atau aqueous. Jadi salah satunya aja, ya, perlu ditulis, ya. Jadi KP itu untuk fasa gas dan KC adalah untuk fasa gas atau aqueous. Jadi kalau misalkan di sini ada fasa solid, emang kalau padat ada tekanan yang enggak ada kan, ya. Tapi kalau KC kan dia dalam bentuk gas kan dia ada konsentrasinya kan, ya, gitu, ya. Jadi kalau fasa solid itu nilainya 1, maka nggak ngaruh kan, ya. Makanya kalau fasa solid itu nggak usah dimasukin ke persamaan, ya. Contoh misalkan seperti ini, ada suatu reaksi N2 ditambah dengan 3H2, ya, menjadi 2NH3. Maka untuk menentukan KC-nya adalah produk kan, ya. Produk dipangkatin koefisien dibagi dengan reaktan dipangkatin koefisien. Nah, produknya siapa? NH3. NH3 kalau KC ini kan concentration, ya. Tandanya di sini adalah kurung siku. Nah, karena koefisiennya 2, ya, maka di sini kita pangkatin 2 dibagi dengan N2. N2 di sini koefisiennya berapa? 1. Maka berarti dipangkatin 1 dikali dengan konsentrasi H2 dipangkatin 3. 3 dari mana? Karena koefisiennya 3. Nah, sedangkan untuk nilai KP, nah tinggal diganti aja, ya, P-nya. Jadi kalau di sini kurung siku, kalau di sini langsung aja P NH3 pangkat 3 pangkat 2, ya, maksudnya begitu, ya, ini harusnya, ya. PN2 dikali dengan PH2 pangkat 3. Nah, itu untuk menentukan nilai persamaan dari KP dan KC. Jadi kalau misalkan ditanya suruh menentukan persamaan KC atau KP-nya, ya, seperti ini, ya. Ya, karena berhubung di sini fasanya gas maka diambil semua. Pak, gimana kalau misalkan H2-nya fasanya solid? Oh, berarti nggak usah diajak, ya. Misalnya H2-nya
fasanya solid misalnya, berarti di sini hanya ada NH3 dan N2 aja, H2-nya nggak usah, karena kalau padat kan satu ya, jadi nggak ngaruh kan ya, nggak ngaruh berapapun yang dikali satu itu nggak ngaruh. Kemudian juga di sini yang ketiga kita akan bahas tentang ketetapan kesetimbangan tadi ya, tekanan yaitu Kp. Nah hubungan Bapak nggak akan terlalu ini kan aja, langsung ke hubungan Kp dengan Kc ya. Nah hubungan Kp dengan Kc ini sebetulnya dari hukum gas ideal ya, hukum gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Dari mana? Kalau kita turunkan sebetulnya ya konsep dasarnya ya dari sini ya, V-nya tadi turun ke bawah ya, N per V dikali RT ya, N-nya adalah mol, V-nya adalah volume, R-nya adalah ketetapan gas boiler yaitu 0,082 ya, dikali dengan T-nya, T-nya adalah suhu ya, dimana N per V ini adalah konsentrasi. Ingat Kc kan tadi konsentrasi ya, maka N per V ini bisa diganti dengan Kc, RT-nya tinggal di ini kan dikali dengan delta N. Delta N ini adalah koefisien kanan dikurang kiri ya, ya pembilang, selisih pangkat pembilang dengan jumlah pangkat penyebut. Artinya mohon maaf, kiri dikurang kanan ya, delta N ini adalah kiri kurang kanan. Kemudian juga di sini ada hubungan nilai ketetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Nah ini juga tidak akan Bapak bahas lah ya. Jadi untuk konsep kesetimbangan ini ya kalian cukup hanya untuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kesetimbangan reaksi. Kemudian cukup menentukan nilai Kp dan Kc ya, stoikiometrinya nggak akan terlalu dibahas lah ya. Kemudian juga ini hubungan nilai ketetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan ya. Juga ini juga sama lah ya. Nah, di sini contoh soal untuk menentukan nilai Kc ya. Di sini adalah ada contoh soalnya ya. Misalkan di sini ke dalam ruangan tertutup ya, yang volumenya 10 liter direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen. Hingga membentuk reaksi setimbang yaitu 2N2 ditambah O2 berkesetimbangan membentuk 2N2O ya, dalam bentuk gas. Jika pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen, ya hitunglah nilai Kc-nya. Ya, di sini ada kata-kata direaksikan. Ingat kalau ada kata-kata direaksikan, ya dimasukkan, ya ke dalam. Biasanya itu adalah mula-mula, ya mula-mula. Nah, jadi mol mula-mula nih. Ini dalam keadaan 10 liter, ya. Di sini ada 0,5 mol awal gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen. Kita tuliskan dulu. Nah, sedangkan kalau untuk mula-mula belum ada produk, ya ini sebetulnya dinolkan saja karena kan belum ada ya. Nah, kemudian pada saat setimbang di sini kan menghasilkan 0,3. Ingat di sini mula-mula reaksi setimbang. Nah, pada setimbang kan 0,3. Berarti di sini berapa biar jadi 0,3? Harusnya di sini kasih min ya. Min 0,2. Nah, pada saat terurai ya. Pada saat terurai ini kalian bisa gampang cara cepat. Boleh pakai cara kayak gini juga ya. Nah, di sini kan 2 aja menghasilkan 0,2. Kalau di sini kan koefisiennya 1. Berarti dia pasti menghasilkan berapa? 0,1 mol. Min ya. Di sini min 0,1. Kemudian kalau kita tarik stek gitu ya. Nah, ini koefisiennya 2. Ingat pada saat bereaksi itu koefisien itu berbanding lurus dengan mol, ya. Kalau di sini koefisiennya kan sama nih, 2 juga, ini juga 2. Molnya sama nggak? Sama. Ya, jadi berapa? Plus 0,2 ya. Nah, jadi kita tinggal kurangi 0,5 dikurang 0,2, 0,3, 0,5 dikurang 0,1, 0,4. 0 ditambah 0,2, 0,2. Ya. Nah, ini baru volumenya ya. Masukin ke persamaan nilai Kc apa? Konsentrasi N2O pangkatin 2 dibagi konsentrasi N2 dipangkatin 2 dikali konsentrasi O2 dipangkatin 1. Ya, kalau kita masukin konsentrasi N2O itu 2 kali 10 pangkat min 1 ya, dibagi dengan 10 ya. Bagi dengan 10. Ini kan kalau mol itu konsentrasi itu kan mol per volume. Volumenya berapa? 10. Volumenya 10 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 itu dari langsung udah dibagi ya. Bagi 10. Ini juga sama. Nah, ketika dicoret hasilnya adalah ini
jadinya adalah berapa tuh, 1/9 ya, 1/9 kali 1/9 kali 10 pangkat berapa, 10 pangkat 2 ya, atau ya seperti itulah. Itu dapat nilai KC nya gitu ya. Nah gitu ya, tinggal ini matematikanya aja ke sana lah ya. Kemudian juga penggabungan persamaan ketetapan kesetimbangan juga ini ya, ini Bapak lewat saja ya. Nah ini juga dilewat saja, memperkirakan arah reaksi. Nah ini akan Bapak bahas di sini adalah pergeseran kesetimbangan. Nah pergeseran kesetimbangan ini itu adalah berdasarkan asas Le-Chatelier ya, asas Le-Chatelier ya. Nah di sini, nah kalau kita lihat mungkin di sini contohnya langsung ke kasus amoniak ya. Jadi kalau tekanannya 10 atm, suhunya 200, maka amoniak yang dihasilkan adalah sekitar 50,7. Sedangkan kalau tekanannya 1000, suhunya dengan 200, ini hasil amoniak yang dihasilkan ada 98,3% ya. Nah maka data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, semakin kecil persentase amoniak. Kalau kita lihat gitu ya, nah, ini ya. Jadi di sini 500 suhunya, malah amoniak yang dihasilkan malah 57,5 ya, jadi makin kecil. Sedangkan kalau suhunya makin rendah, tekanannya juga besar, maka amoniak yang dihasilkan juga akan semakin banyak gitu ya. Nah gitu ya, nanti ini konsep pergeseran kesetimbangan ya. Tadi asas Le-Chatelier ya. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi ya. Nah, di sini jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, maka reaksi sistem akan mengurangi komponen tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, maka reaksi sistem akan menambah komponen tersebut. Jadi konsepnya seperti timbangan ya. Jadi kalau misalnya yang sebelah kanan berat, yang sebelah kiri lebih ringan ya, kayak jungkat-jungkit aja gitu ya. Maka dia akan bergeser kemana, ke kiri atau ke kanan kan gitu ya. Tinggal di konsep pengaruh konsentrasi nanti diinikan saja lah ya. Kemudian juga pengaruh tekanan. Nah untuk mengurangi pengaruh penambahan tekanan, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Jadi ketika sebaliknya, jika tekanan dikurangi akan memperbesar volume, sistem akan bergerak dengan cara menambah jumlah molekul. Jadi kan kebalikan ya. Jadi kalau tekanan diperbesar maka volume diperkecil. Nah gesernya ke arah koefisien yang lebih kecil. Jadi patokannya di volume. Kemudian kalau tekanannya diperbesar, tekanannya diperkecil, volumenya diperbesar, berarti geser ke arah koefisien yang lebih besar. Jadi konsepnya seperti itu saja ya. Misalnya ambil contoh saja, nanti contohnya nanti aja lah ya. Contoh seperti ini, misalnya pengaruh volume dan tekanan. Ini kan koefisiennya 1, 3. Berarti kan kalau di total 1 tambah 3, 4 sebelah kiri. Yang sebelah kanan ada 2. Kalau misalkan tekanannya diperkecil, berarti kan sama dengan volume diperbesar. Ya berarti geser ke arah koefisien yang lebih besar. Maka apa yang terjadi? Nah maka yang bertambah nanti si nitrogen dan si hidrogen ini, karena geser ke arah sini. 1 dan 3 ini kan 4 sebelah kiri, sedangkan di sini 2. Berarti yang lebih gede siapa? Yang ini kan. Nah kalau kita mau pengen NH2, NH3 yang dihasilkan, berarti harus bergeser ke arah NH3. Maka apa? Ke arah volume yang lebih kecil. Berarti tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil. Gitu ya. Jadi itu nanti konsep dasarnya ya. Kemudian juga pengaruh katalis juga akan mempengaruhi, tidak mempengaruhi ya. Jadi katalis itu tidak mempengaruhi kesetimbangan ya. Di sini penggunaan katalis akan mempercepat tercapainya keadaan setimbang aja untuk mempercepat aja. Suatu reaksi memerlukan waktu-waktu berhari-hari, berminggu-minggu untuk mencapai kesetimbangan dapat dicapai dengan beberapa menit dengan hadirnya suatu katalis. Jadi konsep dasarnya ini. Tetapi katalis ini ingat suhu, tekanan
tekanan, volume, dan katalis ini tidak mempengaruhi nilai ketetapan kesetimbangan ya. Nah, di sini intinya kita bahas tuliskan seperti ini ya. Jadi kalau suhu dinaikkan, maka geser ke arah endoterm. Biasanya nanti di sini ada nilai delta H-nya berapa. Kalau endoterm kan berarti delta H-nya positif ya. Kalau T-nya diturunkan berarti geser ke arah eksoterm. Nilai T delta H-nya adalah negatif. Ya, ini volume tadi sudah dibahas ya. Nah, guys, intinya adalah patokannya di volume. Ya, kalau tekanan tuh berbanding terbalik dengan volume. Kalau tekanan diperkecil berarti volumenya diperbesar. Ya. Tekanan diperkecil berarti volumenya diperbesar gitu ya. Tekanan diperkecil tekanan diperbesar, volumenya diperkecil. Tinggal kebalikannya aja ya. Kemudian konsentrasi kalau C ditambah maka ke arah jari zat itu sendiri, zat itu misalnya ke arah lawan. Tapi kalau C dikurangi berarti geser ke arah zat itu karena biar setimbang kan ya. Berarti kalau misalnya kita kurangi berarti geser ke arah zat itu yang dikurangi tadi ya. Kalau diperbesar berarti geser ke arah lawannya. Siapa lawannya? Nah, itu sebelah kiri apa sebelah kanan. Jadi bayangkan seperti jungkat-jungkitnya ya. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini ya. Contoh soal UN aja lah ya. Jika dalam reaksi tersebut volume diperbesar, di sini ada volume diperbesar, arah pergeseran kesetimbangan dan hasilnya berturut-turut, yaitu volume diperbesar maka geser ke arah koefisien yang lebih besar ya. Gitu ya. Geser ke arah koefisien yang lebih besar. Siapa koefisien lebih besar? Di sini koefisiennya ada 2 dan 1, berarti 3 nih kalau dijumlahin ya. Di sini 2. Nah, gitu berarti yang lebih gede ini kan. Berarti siapa yang bertambah? NO dan O2. Ya, gesernya kemana? Ke kiri. Ya, ke kiri. Gas NO bertambah, betul. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya, jadi konsep dasar seperti itu ya. Kalau misalkan ada contoh soal misalkan delta H-nya suhunya diturunkan, Pak. Berarti geser ke arah eksoterm. Siapa eksoterm? Ke sini kan. Siapa yang bertambah? NO2 karena eksoterm sini, ya. Kalau misalkan reaksinya suhunya diperbesar atau dinaikkan, berarti geser ke arah endoterm. Sebaliknya berarti NO dan O2 nanti yang bertambah, ya. Sedangkan NO2-nya yang berkurang. Ya. Itu. Oke, kemudian juga nah ini kesetimbangan dalam industri. Ini contohnya saja ya. Tinggal dibaca ya. Ini tinggal dibaca. Oke, baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk kesetimbangan kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.